Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus, SSI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Analisa Farmasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas A Analisa Farmasi dengan saya sendiri Putri Nabila didampingi dengan rekan saya. Raisa Azahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fase gerak dalam gizi dan juga HPLC. Ini adalah beberapa materi yang akan kami bahas dalam beberapa waktu ke depan. Di sini kami akan membahas mengenai instrumen gizi dan juga HPLC. Kami juga akan membahas mengenai fase gerak dalam gizi, fase gerak HPLC, kemudian ada perbandingan fase gerak gizi dan HPLC, manfaat gizi dan HPLC dalam dunia farmasi, dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama terkait dengan instrumen gizi dan HPLC diawali dengan kromatografi gas atau gizi, di mana kromatografi gas ini merupakan suatu teknik analisis yang diperkenalkan oleh James dan Martin pada tahun 1952 untuk memisahkan campuran senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap berdasarkan interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Prinsip dari gizi ini sendiri ialah pemisahan yang terjadi karena adanya perbedaan distribusi senyawa antara fase diam di dalam suatu kolom dan fase gerak yang berupa gas inert. Selanjutnya, bisa dilihat bahwa ada beberapa kriteria dari sampel untuk kromatografi gas, di mana sampel harus stabil pada suhu tinggi, mudah menguap atau volatil, dan tidak mudah terdegradasi saat terjadi pemanasan. Selanjutnya ada prinsip kerja dari gizi, diawali dengan injeksi sampel, di mana sampel dimasukkan ke dalam injektor dan diuapkan. Lalu ada pembawanya yang berupa gas inert, di mana gas inert ini dapat berupa helium, nitrogen, maupun hidrogen yang membawa uap sampel ke dalam kolom. Selanjutnya ada pemisahan yang terjadi dalam kolom, di mana komponen sampel terpisah berdasarkan interaksi dengan fase diam. Selanjutnya, senyawa akan dideteksi menggunakan detektor dapat berupa FID atau MS ya, untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan waktu retensinya. Terakhir terdapat output. Output ini merupakan hasil yang ditampilkan dalam bentuk kromatogram atau grafik puncak. Hal penting di sini ialah waktu retensi atau kapannya senyawa keluar dari kolom itu digunakan sebagai bentuk identifikasinya. Dan detektor yang digunakan di sini itu adalah FID atau Flame Ionization Detector untuk senyawa organik. Selanjutnya ada komponen dari gizi. Yang pertama itu ada tangki gas atau tangki gas inert, di mana tangki gas ini berisi gas inert yang berupa helium, hidrogen, atau nitrogen dengan kemurnian yang tinggi, yaitu lebih dari 99,99%. Fungsinya itu untuk membawa sampel melalui sistem. Selanjutnya ada tempat injeksi sampel atau injector port, di mana tempat ini merupakan tempat sampel dimasukkan dapat secara manual ataupun otomatis dilakukannya. Sampel ini diuapkan kemudian sebelum dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya ada komponen gizi yang ketiga ialah kolom atau tempat pemisahan senyawa terjadi. Jenis kolom itu ada dua, ada pack kolom untuk menganalisis senyawa-senyawa sederhana dan capillary kolom untuk menganalisis senyawa yang memiliki resolusi tinggi atau sampel yang kompleks. Selanjutnya ada komponen detektor, di mana komponen detektor ini berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang telah terpisah. Yang terakhir ada komponen recorder atau integrator yang digunakan untuk mencetak hasil dalam bentuk kromatogram. Kromatogram ini itu dalam bentuk puncak yang menunjukkan jumlah atau jenis dari senyawa. Di sebelah kirinya itu terdapat gambar di mana terdiri atas bagian-bagian secara keseluruhan dari kromatografi gas ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi High Performance Liquid Chromatography atau yang lebih dikenal dengan istilah HPLC. Nah, HPLC itu merupakan instrumen yang digunakan pada berbagai teknik analisis, termasuk analisis secara kualitatif, kuantitatif, isolasi, dan juga pemurnian. Prinsip kerja HPLC itu sendiri melibatkan proses absorpsi yang dinamis. Nah, di mana molekul analit itu dia nantinya akan bergerak melalui celah berpori.
Interaksi antara material kolom atau fase diam dengan komponen sampel akan mengakibatkan terjadinya pemisahan. Durasi interaksi yang dikenal dengan istilah waktu retensi ini nantinya akan dipengaruhi oleh kekuatan interaksi antara material kolom atau fase diam dan juga komponen sampel. Next. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam HPLC. Secara umum, HPLC ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama adalah wadah fase gerak. Wadah fase gerak dalam HPLC ini terbuat dari bahan inert terhadap fase gerak. Kemudian ada pompa. Pompa ini berfungsi untuk mengalirkan fase gerak. Selanjutnya ada injektor yang dimana berfungsi untuk memasukkan sampel dan kemudian sampel itu akan didistribusikan masuk ke dalam kolom. Selanjutnya kolom yang merupakan tempat berlangsungnya proses pemisahan. Dilanjutkan dengan komponen detektor yang dimana ia berfungsi untuk mendeteksi komponen sampel dalam aliran yang keluar dari kolom. Selanjutnya ada integrator, di mana integrator ini ia berfungsi untuk mengubah tanda listrik dari detektor menjadi kromatogram. Dan yang terakhir itu adalah recorder. Hasil pemisahan itu nanti dia akan ditampilkan dalam bentuk kromatogram pada komponen recorder. Selanjutnya, nah ini adalah secara umum cara kerja HPLC yang ditampilkan pada gambar. Nah, untuk cara kerja itu sendiri, pertama, fase gerak berupa pelarut seperti metanol ataupun asetonitril ini, dia akan ditampung dalam botol reservoir. Nah, pelarut ini nantinya akan digunakan untuk membuat sampel melewati HPLC. Selanjutnya, pompa nantinya akan menarik pelarut dari reservoir dan juga mengalirkannya ke sistem dengan tekanan tinggi dan juga aliran yang stabil. Kemudian sampel diinjeksikan ke dalam aliran baik secara manual maupun otomatis melalui autosampler. Selanjutnya, sampel yang telah terbawa pelarut masuk ke kolom HPLC, tempat komponen-komponennya dipisahkan berdasarkan interaksi dengan fase diam. Nah, komponen dengan afinitas yang lebih besar terhadap fase diam, dia akan tertahan lebih lama sehingga menyebabkan penghasilan perbedaan waktu retensi. Selanjutnya nanti detektor dia akan mendeteksi senyawa yang telah dipisahkan dari sampel saat mereka keluar dari kolom. Nah, detektor ini nantinya dia akan menghasilkan sinyal yang berbeda tergantung pada jenis senyawa yang kita gunakan dalam mendeteksi suatu sampel. Nantinya dia bakal dikeluarkan hasil dalam bentuk kromatogram melalui recorder dan dilakukan analisis menggunakan perangkat lunak khusus. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian fase gerak dan juga prinsip kerja dari fase gerak itu sendiri. Nah, fase gerak atau elusi merupakan medium angkut yang biasanya terdiri atas campuran-campuran pelarut, di mana daya larutnya itu dia akan mendorong elusi dan juga terjadinya pemisahan. Nah, daya elusi dan resolusi ini dia akan ditentukan oleh total polaritas pelarut, polaritas fase diam, dan juga karakteristik dari komponen sampel yang kita gunakan. Nah, untuk prinsip kerja fase gerak itu sendiri, dia dengan memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksi, baik secara absorpsi, partisi, ataupun ikatan kimia antara masing-masing komponen dengan fase diamnya, sehingga akan menghasilkan perbedaan waktu retensi dan juga memungkinkan pemisahan komponen dalam campuran tersebut. Nah, prinsip fase gerak ini dia berlaku untuk berbagai jenis kromatografi, termasuk dalam GC dan juga HPLC. Selanjutnya, Baik, untuk fase gerak dari GC, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah inert, di mana gas inert ini merupakan gas yang tidak ikut bereaksi dengan sampel atau fase diam di dalam kolom. Yang kedua itu syaratnya adalah kering dan bebas oksigen karena kelembapan atau oksigen ini dapat merusak kolom atau mengganggu deteksi. Kemudian gas ini harus memiliki kemurnian yang tinggi seperti yang telah dijelaskan tadi, lebih dari 99%, karena ketidakmurnian dari fase gerak ini dapat menyebabkan noise atau gangguan pada detektor nantinya. Kemudian senyawa juga harus bersifat stabil pada suhu tinggi karena GC ini cenderung bekerja pada pemanasan dengan suhu yang tinggi sehingga gas harus tetap stabil. Soalnya ada beberapa jenis dari fase gerak GC. Yang pertama ialah helium.
Di mana helium ini memiliki kelebihan yaitu bersifat inert, memiliki resolusi yang tinggi dan kompatibel dengan beberapa detektor. Namun kekurangannya itu dia cenderung mahal dan sulit ditemukan atau langka. Kemudian ada gas hidrogen, di mana gas hidrogen ini memiliki kelebihan yaitu laju alirannya itu cepat sehingga efisiensi yang dihasilkan itu akan tinggi. Namun kekurangannya itu dia cenderung beresiko mudah meledak sehingga tidak cocok untuk beberapa detektor tertentu. Untuk gas nitrogen sendiri itu dia memiliki kelebihan dia itu murah dan cenderung aman. Namun kekurangannya itu ialah resolusinya itu rendah sehingga puncak kromatogram yang dihasilkan nantinya akan lebar. Kemudian yang terakhir ada gas argon. Kelebihannya itu sendiri ialah stabil dan inert, namun kekurangannya itu ialah jarang digunakan karena kurang efisien. Sehingga untuk pemilihan gas sendiri itu bergantung pada analisis yang ingin dilakukan. Kalau analisis yang ingin dilakukan ialah analisis yang cepat, maka dapat digunakan gas hidrogen. Untuk analisis dengan resolusi yang tinggi dapat digunakan gas helium. Dan untuk analisis yang cenderung memiliki anggaran yang terbatas itu dapat menggunakan gas nitrogen. Selanjutnya, kita akan masuk ke fase gerak HPLC. Nah, yang pertama kita akan membahas apa saja syarat fase gerak yang dapat digunakan dalam instrumen HPLC. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, zat cair yang digunakan itu harus murni dan jernih. Ini tentu saja penting karena kualitas pelarut itu dia akan menentukan bagaimana hasil akhirnya. Jadi jika kita tidak menggunakan pelarut yang tidak murni ataupun pelarut yang kita gunakan itu keruh, maka itu akan menyumbat kolom ataupun akan mempengaruhi hasil analisis. Kemudian, fase gerak itu sebaiknya berupa zat yang tersedia secara luas dan juga tidak sulit dicari. Jadi akan lebih mempermudah kita dalam melakukan suatu penelitian. Selanjutnya, agar biaya operasional si HPLC ini juga tetap efisien, maka pelarut yang kita gunakan ini sebaiknya ekonomis atau uh, sebaiknya kita menggunakan yang dia itu murah. Selanjutnya, tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Ini untuk keamanan kerja di laboratorium, fase gerak itu dia idealnya tidak bersifat mudah terbakar atau berbahaya bagi kesehatan. Jadi, kalau kita memilih jenis fase gerak nantinya pada HPLC, gunakanlah fase gerak yang dia itu lebih aman digunakan untuk praktikan. Selanjutnya, fase gerak itu juga harus memiliki viskositas yang rendah, karena viskositas yang rendah itu dia akan membantu aliran fase gerak lebih lancar, mengurangi tekanan sistem, dan juga menghasilkan waktu resolusi yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, sesuai dengan detektor yang digunakan. Artinya, fase gerak itu dia tidak boleh mengganggu ataupun menghambat fungsi detektor. Misalnya kita tidak menyerap UV, misalnya tidak menyerap UV jika memakai detektor UV. Selanjutnya, nah, fase gerak pada HPLC ini diklasifikasikan berdasarkan sifat kepolaran dan juga sistem elusinya. Nah, berdasarkan sifat kepolaran, fase gerak itu dibagi menjadi polar dan non-polar, yang dimana polar itu dia biasanya digunakan untuk reverse phase HPLC, dan jika dilihat berdasarkan sistem elusi itu dia ada dua, ada isokratik dan juga gradien, yang dimana perbedaan keduanya itu komposisi pelarutnya itu apakah dia tetap ataupun berubah. Selanjutnya, nah, kita akan menjelaskan sedikit lebih dalam mengenai jenis fase gerak pada HPLC. Yang pertama itu adalah isokratik dan juga gradien yang berdasarkan elusi. Nah, sistem isokratik dalam proses pemisahannya itu ia menggunakan pelarut dengan komposisi yang sama ataupun perbandingannya itu tetap dan konstan setiap waktu. Jika di gambar ini bisa dilihat pada garis warna merah. Nah, selanjutnya, sedangkan si sistem gradien itu dalam proses fase gerak atau mobile phase, dia ini dipompa dengan perbandingan setiap pelarut yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Kalau misal di grafik, ini yang garis warna hijau. Nah, jadi sistem isokratik ini dia memiliki kemampuan pemisahan yang kurang signifikan dibandingkan dengan sistem gradien. Hal ini akan mengakibatkan sistem isokratik itu dia memiliki puncak kromatogram yang lebih besar dibandingkan dengan gradien. Selanjutnya, ini adalah jenis fase gerak polar dan non-polar. Dalam HPLC, fase gerak itu dia biasanya bisa bersifat polar maupun
dapat bersifat nonpolar. Nah, itu akan tergantung jenis kromatografi yang kita gunakan. Nah, jika kita menggunakan fase gerak itu polar, maka digunakan dalam kromatografi fase normal, di mana fase diamnya itu dia akan bersifat nonpolar, seperti silika. Polar yang digunakan ini biasanya metanol ataupun air. Nah, sedangkan fase gerak nonpolar, dia digunakan dalam kromatografi fase terbalik atau reverse phase. Dengan fase diamnya itu akan bersifat nonpolar seperti Q18 ataupun silika terikat. Nah, fase geraknya ini biasanya berupa campuran air dan juga pelarut organik nonpolar seperti metanol ataupun asetonitril. Baik, selanjutnya ada perbandingan antara fase gerak untuk GC dan HPLC. Berdasarkan fase geraknya, ada beberapa parameter di sini yang dapat dilihat, di mana fase gerak GC itu berupa gas inert, sedangkan HPLC itu berupa cairan yang bersifat polar ataupun nonpolar. Untuk contohnya sendiri, pada GC ada helium, nitrogen, hidrogen, dan argon. Untuk HPLC sendiri dapat digunakan metanol atau asetonitril. Selanjutnya, berdasarkan sifat sampel, GC itu cenderung memiliki senyawa yang mudah menguap atau volatil, sedangkan HPLC itu senyawa yang polar atau tidak menguap. Untuk cara penggerak sendiri, GC itu tidak menggunakan pompa, sedangkan HPLC itu menggunakan pompa yang bertekanan tinggi. Untuk fungsi utamanya itu sendiri, untuk GC, fase gerak ini berfungsi untuk membawa analit dari kolom yang dipanaskan, sedangkan pada HPLC untuk membawa analit dari kolom yang berisi fase diam. Selanjutnya ada peran GC dan HPLC dalam dunia farmasi. Untuk peran kromatografi gas sendiri dalam dunia farmasi ada beberapa, yaitu yang pertama ialah dari segi identifikasi analgesik yang dapat difungsikan untuk mendeteksi paracetamol atau ibuprofen dalam darah atau urin. Selanjutnya ada analisis kemurnian di mana digunakan untuk menganalisis pengotor, residu pelarut, dan metabolit dalam suatu formulasi. Salah satunya adalah formulasi obat. Kemudian ada kontrol kualitas, di mana di sini untuk mendeteksi, mengkuantifikasikan, dan memastikan kemurnian dari suatu obat dalam berbagai matriks biologis. Yang terakhir terdapat studi metabolit yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur konsentrasi suatu senyawa aktif, baik volatil maupun semi-volatil. Selanjutnya kita akan masuk ke peran HPLC dalam dunia farmasi. Nah, sebenarnya HPLC ini dia banyak sekali peran dalam dunia farmasi dan di sini kami akan menyebutkan beberapa, yaitu 4 di antara dari sekian banyaknya peran dalam dunia farmasi. Yang pertama, HPLC ini dia dapat mengembangkan obat ataupun formulasi obat baru. Kemudian HPLC itu dia juga dapat mengukur senyawa dalam sampel biologis yang nantinya akan dilanjutkan dengan melakukan analisis kualitas bahan baku dan juga produk jadi. Dan peran yang terakhir ini, HPLC dapat menentukan bioavailabilitas dan juga bioekivalensi dalam suatu produk. Nah, ini adalah kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Yang pertama, GC atau kromatografi gas merupakan gas inert yang seperti helium, nitrogen, ataupun hidrogen. Sementara HPLC dia menggunakan cairan seperti metanol ataupun asetonitril. Nah, GC ini dia lebih cocok untuk senyawa volatil dan juga stabil terhadap suhu tinggi. Sedangkan HPLC dia digunakan untuk senyawa polar dan non-polar yang tidak mudah menguap. Pemilihan fase gerak itu akan mempengaruhi interaksi dengan fase diam dan juga waktu retensi dalam suatu sampel. Nah, fase gerak dalam gizi itu harus inert, kering, dan sangat murni. Sedangkan dalam HPLC, fase gerak itu dia harus jernih, tidak toksik, tidak mudah terbakar, dan memiliki viskositas yang rendah. Dan yang terakhir, gizi maupun HPLC merupakan dua instrumen yang memiliki peran penting dalam bidang farmasi, terutama dalam melakukan analisis kualitas, identifikasi obat, deteksi impuritas, dan juga pengembangan dalam formulasi obat. Nah, ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan tugas presentasi kali ini. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa kita diskusikan nanti di akhir sesi. Kami akhiri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.